Isunya adalah Presiden Jokowi itu PKI. Saya sampaikan, saya lahir itu tahun 61, PKI dibubarkan tahun 65. Umur saya kan baru 4 tahun. Masa ada aktivis PKI balita? Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya. Dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Jadi kalau ada siapapun, walaupun dia bukan orang PKI, tapi kalau anti agama, ya dia sudah kena PKI. Sudah terbius. Jadi ideologinya udah masuk, walaupun dia tidak mengatakan aku komunis. Ya, walaupun kita tahu ya, si A itu bukan PKI, tapi kamu sudah kerasukan ajaran PKI. Kamu tidak senang dengan agama. Kalau kita ini diam, berarti kita punya investasi merelakan anak cucu kita dibantu oleh PKI. 100% lah. PKI gaya baru. Siapa itu? Ya PKI yang berontak tahun 48 dan 65. Kalau dulu menggunakan kekerasan, sekarang masuk ke dalam sistem pemerintahan, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dan berhasil. Menurut Anda berhasil? Berhasil sekali. Kita harus hati-hati, ini memang gayanya PKI. PKI gaya baru sudah mulai muncul, ya kan? Seolah-olah dia dekat, tapi ternyata dia adalah lawan. Saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Dulu mereka dukung Prabowo karena perintah Jokowi. Karena kami mendukung Bapak Prabowo atas perintah dari Bapak Jokowi. Kami setia pada Bapak Jokowi, sehingga kami mendukung Bapak Prabowo. Sekarang saat ingin melengsarkan Prabowo, perintahnya dari siapa? Inilah yang dialami oleh Bung Karno pada waktu yang lalu. Seolah-olah mendukung Bung Karno, membuat barisan mendukung Soekarno, tapi di balik itu mereka mengkudeta, bahkan membunuh jenderal-jenderal yang ada. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita cukup waspada. Sudah mulai bergentayangan, sudah mulai muncul siapa yang sesungguhnya. Ya, musang berbulu domba. Sekarang sudah nampak musang berbulu musang, seperti itu. Serigala kelihatan menjadi serigala. Jokowi adalah aktor di balik abolisi dan amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Kalian pasti akan tercengang melihat fakta yang akan saya beberkan. Gara-gara membebaskan 2 orang ini kasus ijazah palsu, diem. Fufu Fafa, diem. Kalau seandainya Pak Prabowo Subianto tidak membebaskan 2 orang ini, Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi sepanjang periode 5 tahun ini akan dikejar habis-habisan tentang isu ijazah palsu dan juga Fufu Fafa. Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau dia tunjukkan, pasti palsu. Tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Berarti Jokowi memang takut ketahuan. Berarti memang palsu. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu punya semacam frame berpikir yang intelek. Sehingga karena itu saya tidak pernah percaya omongannya. Membohongi institusi negara, membohongi seluruh rakyat Indonesia, melanggar konstitusi. Masa dia melenggang begitu saja? Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main. Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, 1 demi 1 kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. 1 saja proposal. Adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban. Polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban. Seluruh elemen bangsa korban kebiadaban. Tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Itu pesan saya. Mohon jangan diedit. Disebarkan sebagai pemantik kesalahan. Anak muda nggak boleh takut. Jadi Joko Widodo selama menjadi presiden tahu bahwa menteri-menterinya korupsi, tahu dia. Menteri-menterinya maling uang rakyat, tahu dia. Tapi itu dibiarkan karena kemudian itu akan jadi modal dia untuk menyandra. Kalau nggak nurut, ini kasusmu, ini kasusmu, ini kasusmu.
Kalau mau jelasnya, rekaman pembicaraan antara Setio Novanto dengan petinggi Freeport yang orangnya Jokowi minta saham buat presiden ada di tangan Muhammad Said Didu. Ya, rakyat memastikan Jokowi tidak bisa tidur nyenyak setelah lengser. Setuju nggak? Korupsi di era Jokowi ini tinggi loh. Dan gue curiga ini didiemin. Jadi korupsi di era Jokowi ini didiemin sama Pak Jokowi supaya bisa disandra orangnya. Semua dipegang buntutnya, men. Akhirnya masuk ke koalisi anaknya. PSI akan saya dorong untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Koruptor ora wedi penjara, mereka wedi karo miskin. Ini anak, ya? Iya bang. Ini anak sama seperti bapaknya. Kau rampas tuh aset bapakmu. Iya dong. Anak Jokowi, kau rampas tuh. Berani kau? Berani kau. Sama bapak kau yang kotak korupsi di Indonesia nih. Iya. Ya. Makanya kami belum merdeka. Ya. Jadi ini memang biang keroknya si Bung Joko Widodo. Hari ini masyarakat Indonesia justru harus melaporkan Joko Widodo ya sebagai ya kan aktor korupsi di impor gula. Jangan percaya ya kalau ada yang bilang sebuah organisasi internasional menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Itu kabar bohong. Baru ya, KPK periksa 2 mantan menteri Jokowi. Kedua-duanya kemungkinannya diduga bisa melibatkan Jokowi. Pasti. Kenapa? Yang satu menteri agama, korupsinya besar-besaran. Kau tak haji. Yang satu lagi masalah pendidikan ini betul-betul dia bikin komputer bodong. Para bajingan-bajingan ini bekerja sama pasti diduga dengan Jokowi. Nggak ada yang lain ya. KPK periksa 2 mantan menteri Jokowi. Kedua-duanya kemungkinannya diduga bisa melibatkan Jokowi. Para bajingan-bajingan ini bekerja sama pasti diduga dengan Jokowi. Nggak ada yang lain. Tangkap mereka ini, tangkap Jokowi.